Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke anak-anak didikku sekalian, ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Astria, Pak. Astria, kemana si Astria? Sakit, Pak. Sakit. Nah, semoga kita sama-sama doakan, semoga teman kita yang bernama Astria disembuhkan oleh Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah agar pelajaran kita ini bisa mendapat rahmat dan nikmat dari Allah. Nah, sebelumnya Bapak persilahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum belajar kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca doa. Baiklah anak-anak didikku sekalian, agar kegiatan pembelajaran kita bisa lebih semangat dan bermakna, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, Bapak persilahkan untuk anak didik sekalian untuk berdiri. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ketua kelasnya silahkan dipimpin. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, dipersilahkan untuk duduk kembali. Anak didikku sekalian, masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Sholat dan zikir. Tentang sholat dan berzikir. Apa itu sholat? Apa itu zikir? Mengingat. Apa yang kita ingat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, anak didikku sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai apa manfaat sholat. Ada apa itu manfaat sholat? Ada yang tahu? Supaya hati kita menjadi tenang. Apa hikmah dari kita berzikir? Agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak didikku, pernahkah kita berpikir bahwa Allah sangat mencintai kita? Apa buktinya Allah cinta kepada kita? Dengan adanya sholat. Nah, sholat merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir merupakan jalan menuju ketenangan ataupun jalan mengingat Allah. Nah, dengan melaksanakan sholat dan zikir, hati kita bisa menjadi tenang, jiwa kita bisa menjadi jernih, pikiran bisa menjadi jernih, bisa terbuka. Nah, anak didikku, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama, kalian bisa menjelaskan manfaat sholat dan zikir
ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek spiritual, kedua aspek mental, ketiga aspek fisik dan aspek sosial. Dan selanjutnya kalian bisa menjelaskan apa hikmah dari beribadah, melaksanakan sholat dan zikir. Baiklah, anak didikku sekalian, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, sebelum kalian melihat video, nantinya kalian perhatikan dengan seksama isi dari video tersebut. Nah, video ini nantinya akan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang fikih mengenai manfaat serta hikmah dalam melaksanakan sholat dan zikir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian sholat dan zikir beserta tata caranya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang manfaat serta hikmah melaksanakan ibadah sholat dan zikir. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian manfaat dan hikmah. Apa itu manfaat? Manfaat adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan, kegunaan, atau keuntungan dari suatu tindakan, benda, atau keadaan tertentu. Manfaat seringkali merujuk pada dampak positif yang dapat dirasakan atau diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari sesuatu yang dilakukan atau dimiliki. Apa itu hikmah? Hikmah adalah kebijaksanaan, pelajaran, atau nilai mendalam yang dapat dipetik dari suatu peristiwa, tindakan, atau ajaran. Hikmah seringkali berkaitan dengan makna spiritual atau moral yang lebih luas, yang memberikan pemahaman tentang tujuan atau manfaat sejati dari sesuatu. Lalu apakah sholat dan zikir yang kita lakukan sehari-hari memiliki manfaat dan hikmah bagi kita? Nah, silakan kalian perhatikan di bagian Sholat ini. memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan kita sehari-hari, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Berikut adalah manfaat sholat dari beberapa aspek. Pertama, manfaat spiritual. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan rutin melaksanakan sholat, iman seseorang akan semakin kuat dan terbentuk pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghapus dosa-dosa. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil yang dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Kedua, manfaat mental. 1. Memberikan ketenangan jiwa. Kalian perhatikan dengan seksama manfaat dari pelaksanaan sholat. Seseorang menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih fokus dan konsentrasi. Gerakan sholat dan bacaan doa membantu melatih konsentrasi serta fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 3. Meningkatkan kesabaran. Dengan rutin sholat, seseorang belajar untuk bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Nah, Ketiga, ini merupakan fisik. manfaat 1. sholat Meningkatkan ditinjau dari segi fisik. Gerakan sholat seperti rukuk, sujud, dan berdiri bermanfaat bagi peredaran darah, kelenturan tubuh, serta mengurangi ketegangan otot. 2. Membangun pola hidup disiplin. Sholat 5 waktu mengajarkan keteraturan waktu dan melatih kebiasaan hidup yang disiplin. 3. Mengurangi kelelahan mental. Dengan khusyuk dalam sholat, pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Selanjutnya, mari kita beralih ke materi selanjutnya mengenai manfaat melaksanakan zikir. Nah, ini merupakan manfaat apabila kita melaksanakan ibadah zikir. Kalian perhatikan dengan seksama. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah manfaat zikir. Pertama, manfaat spiritual. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kecintaan kepadanya. 2. Memperkuat keimanan.
Dengan berzikir, keimanan seseorang akan semakin kokoh dan senantiasa terjaga. 3. Menghapus dosa-dosa. Kalian perhatikan dengan seksama mengenai manfaat berzikir di aspek spiritual. Kedua, manfaat mental. Selanjutnya, 1. manfaat berzikir ditinjau dari segi 2. mental dan menghilangkan stres sosial. dan kecemasan. 3. Meningkatkan kesadaran diri. Zikir mengingatkan seseorang akan tujuan hidup dan kebesaran Allah, sehingga lebih fokus dalam menjalani kehidupan. Ketiga, manfaat sosial. 1. Menghindarkan diri dari perbuatan buruk. 2. Membangun sikap rendah hati. 3. Menjadi pribadi yang lebih baik. Keempat, manfaat fisik dan kesehatan. 1. Mengurangi ketegangan fisik. Zikir membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan otot yang dipicu oleh stres. 2. Mengurangi ketegangan fisik. Seseorang yang sering berzikir akan merasakan ketenangan yang berdampak pada tidur yang lebih berkualitas. Nah, ini merupakan manfaat fisik apabila kita tinjau dari manfaat sholat dan zikir, kita tinjau dari segi fisik dan kesehatan kita. Nah, selanjutnya hikmah melaksanakan sholat. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Meningkatkan ketaatan dan disiplin. 3. Menguatkan mental dan emosional. 4. Mengajarkan rasa syukur. 5. Mengatur kehidupan dengan waktu. 6. Meningkatkan kesadaran spiritual. 7. Menumbuhkan rasa persatuan. Hikmah melaksanakan zikir sebagai berikut. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menenangkan hati dan pikiran. 3. Meningkatkan kesadaran spiritual. 4. Membersihkan hati dan jiwa. 5. Meningkatkan rasa syukur dan tawakal. 6. Meningkatkan kekuatan mental dan ketahanan diri. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ketikan atau pengucapan. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak didikku sekalian, barusan kita sudah bersama-sama menyaksikan penampilan video yang berisi tentang manfaat sholat dan berzikir dan juga hikmah dari melaksanakan sholat dan zikir. Nah, di sini Bapak ada LKPD, yang mana nanti LKPD-nya ini ya akan Bapak bagikan per kelompok. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok sebagaimana kelompok yang minggu yang lalu. Nah, dipersilahkan. Itu jawaban. Nah, coba kalian perhatikan LKPD yang telah kalian terima. Nah, di situ pertama, setelah kita menyaksikan video yang Bapak tampilkan barusan, ya, kita ataupun kalian akan mengidentifikasi apa saja yang terdapat di dalam video tersebut. Nah, di situ ada berbagai macam pertanyaan, silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Dan untuk anak-anakku sekalian, dari tugas yang Bapak kasihkan dalam bentuk LKPD, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada.
Nah, silahkan kalian lanjutkan pekerjaan kalian. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian berdasarkan hasil pengamatan kalian setelah melihat video yang Bapak tampilkan. Kalian kerjakan dengan seksama dan teliti, pahami betul langkah-langkahnya, bagaimana instruksi dalam menyelesaikan masalahnya. Setelah kalian mengisi LKPD, nanti akan kalian presentasikan hasil pengamatan kalian, hasil diskusi kalian di depan kelas. Tiap-tiap kelompok memilih salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan ataupun hasil dari diskusi kalian. Bagaimana? Udah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah selesai mengerjakan tugasnya? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Nah, berhubung kalian sudah selesai mengerjakan LKPD, sekarang Bapak minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilahkan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jelaskan manfaat melaksanakan sholat ditinjau dari aspek spiritual. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat menjadi sarana utama untuk beribadah dan mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan rutin melaksanakan sholat, iman seorang akan semakin kuat dan terbentuk pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghapus dosa. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat menjadi sebab diampuni dosa-dosa kecil yang dilakukan. Nah, demikian tadi penyampaian presentasi dari kelompok 1. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang ingin memberi tanggapan? Tidak. Nah, selanjutnya Bapak persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan
hasil kerja dari kelompoknya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Jelaskan manfaat melaksanakan sholat ditinjau dari aspek mental. 1. Menenangkan hati dan pikiran. Allah beriman dalam Al-Quran hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. 2. Menghilangkan stres dan kecemasan. Zikir membantu seseorang merasa lebih tenang dan mengurangi beban pikiran. 3. Meningkatkan kesadaran diri. Zikir mengingatkan seseorang akan tujuan hidup dan kebesaran Allah sehingga lebih fokus dalam menjalani kehidupan. Nah, untuk kelompok yang lain, ada yang ingin menanggapi ataupun ingin bertanya ke kelompok 2? Nah, dipersilahkan. Apa manfaat zikir ditinjau dari aspek sosial? Nah, silahkan dijawab kelompok 2. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Zikir menjaga hati seseorang tetap bersih dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. 2. Membangun sikap rendah hati. Seseorang yang sering berzikir akan memiliki sikap rendah hati karena menyadari kelemahan dirinya di hadapan Allah. Nah, bagaimana kelompok 3? Sudah paham atau sudah jelas dengan penjelasan kelompok 2? Sudah. Nah, selanjutnya terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya, Bapak persilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, persilahkan, Bapak persilahkan kelompok 3 untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Nah, silahkan Chelsea untuk membacakan hasil kelompoknya. Manfaat fisik. 1. Meningkatkan kesehatan tubuh. Gerakan sholat seperti ruku, sujud, dan berdiri bermanfaat bagi peredaran darah, kelenturan tubuh, serta mengurangi ketegangan otot. 2. Membangun pola hidup disiplin. Sholat 5 waktu mengajarkan keteraturan waktu dan melatih kebiasaan hidup yang disiplin. 3. Mengurangi kelelahan mental. Dengan khusyuk dan sholat, pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Nah, bagaimana kelompok yang pertama dan yang kedua? Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Nah, anak didikku sekalian, dari apa yang kalian presentasikan, hasil diskusi kalian. Nah, di sini kita sudah sama-sama belajar mengenai apa itu manfaat sholat dan zikir dan bagaimana hikmah dalam melaksanakan sholat dan berzikir. Nah, Bapak persilahkan kalian untuk kembali ke bangkunya masing-masing di posisi yang awal. Nah, Bapak akan membagikan sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, nanti akan Bapak bagikan pertanyaan, silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut. Bapak kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana? Udah selesai mengerjakan tugasnya? Tugas postesnya sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Bapak tanya,
Apa manfaat melaksanakan sholat ditinjau dari aspek spiritual? Siapa? Sandra, silahkan. Manfaat spiritual adalah: 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat menjadi sarana utama untuk beribadah dan mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan rutin melaksanakan salat, iman seseorang akan semakin kuat dan terbentuk pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghapus dosa-dosa. Salat yang dilakukan dengan khusyuk dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil yang dilakukan. Nah, jadi manfaat sholat ditinjau dari aspek spiritual. Pertama, sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Kedua, sholat itu bisa membuat ataupun menimbulkan ketenangan bagi diri kita. Selanjutnya, apa manfaat sholat ditinjau dari segi mental? Manfaat mental: 1. Memberikan ketenangan jiwa. Sholat membantu meredakan stres dan kecemasan karena seorang menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah SWT. 2. Melatih fokus dan konsentrasi. Gerakan sholat dan bacaan doa membantu melatih konsentrasi serta fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 3. Meningkatkan kesabaran. Dengan rutin sholat, seseorang belajar untuk bersabar dan menghadapi ujian hidup. Nah, jadi manfaat sholat kita tinjau dari segi mental. Pertama, sholat itu bisa melatih kesabaran manusia. Dengan melaksanakan sholat, kita menjadi manusia yang sabar dan melatih mental kita agar tidak menjadi orang yang cepat stres. Selanjutnya, apa hikmah dalam melaksanakan sholat dan zikir? Ya. Sholat dan zikir yang 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Meningkatkan ketaatan dan disiplin. 3. Menguatkan mental dan emosional. 4. Mengajarkan masa syukur. 5. Mengatur kehidupan dengan waktu. 6. Menenangkan hati yang pikiran. 7. Meningkatkan kesadaran spiritual. 8. Membersihkan hati dan jiwa. Nah, hikmah dari melaksanakan zikir dan sholat pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Kedua, bisa membuat hati kita menjadi tenang. Ketiga, bisa membuat kita menjadi orang yang penyabar, disiplin akan waktu. Anak-anakku, apa kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? Sholat dan zikir banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Membuat pikiran menjadi jernih, menghapus dosa-dosa kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain manfaat, apa lagi? Apa hikmahnya? Mengajarkan rasa syukur, menenangkan hati dan pikiran. Ada lagi? Tidak, Pak. Nah, bagaimana anak-anak pelajaran kita pagi hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara melaksanakan sholat berjamaah. Nah, untuk itu ketika nanti kalian pulang ke rumah, ya, kalian selalu melaksanakan sholat. Dan setelah melaksanakan sholat, jangan lupa kita harus berzikir. Karena dengan melaksanakan sholat dan zikir bisa mendekatkan kita kepada Allah dan bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah. Nah, sekarang berhubung waktu pelajaran kita sudah habis, ya, kalian kemaskan buku kalian, ya. Kalian kemaskan buku kalian. Lanjutnya Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar pelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi penambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak persilahkan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa.
teman-teman sebelum pulang dengan baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa di pertemuan dan di pembelajaran kita di materi selanjutnya.